Nabi itu mengajarkan Islam yang keras. Yang paling masuk akal dan rasional itu nggak usah kerjasama sama Jibril, kerjasamanya sama malaikat maut saja. Oh iya begitu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini santai aja Ustadz Bukhari. Siap Pak Yai. Beliau ini ketua Ansor ya? Alhamdulillah. Ansor ya? Ansor kota ya? Ansor kota. Alhamdulillah. Wah, kecil-kecil sakti. Ya, saya sebenarnya ini nggak sengaja ketemu sama Ustadz Bukhari ini. Karena biasanya kalau habis sholat Jumat itu kan saya istiqomahnya di sini Ustadz Bukhari. Siap. Karena bagi saya itu bahwa berbuat baik itu kan menjadi penting ya. Menjadi penting. Terus di samping itu saya selalu berusaha untuk belajar mengakrabkan suasana dengan siapa saja. Karena bagi saya sebagai Muslim, saya berusaha untuk mencontoh pribadi Rasulullah SAW yang selalu mendebarkan kedamaian dan perdamaian bagi siapapun. Salah satu bagian dari putra bangsa ini yang tergabung dalam Ansor ya. Ansor itu kalau nggak salah Banom ya, Badan Otonom dari Nahdlatul Ulama. Nah, kita mungkin hari ini bicara tentang konteks kebangsaannya. Begini Kiai, sebenarnya mungkin yang lebih pasnya untuk bertanya itu kami sebenarnya. Oh gitu ya? Bukan jenengan. Kalau jenengan yang bertanya ke kami, aduh, ini mungkin di satu sisi sudah salah ini saya. Ini bisa kualat nanti sama orang tua. Karena yang jelas jenengan di satu sisi adalah kiai, di satu sisi yang lain adalah sebagai orang tua kami. Sementara Ansor ini kan anak muda ya. Iya. Yang namanya anak muda ini bukan ditanya tapi bertanya kepada yang gitu ya? disebut. Tapi sebenarnya begini, tradisi ini lebih kepada tradisi Nahdlatul Ulama ya. Iya. Tradisi Nahdlatul Ulama itu cenderung mendahulukan atau mengedepankan yang lebih sepuh. Gitu. Yang lebih sepuh. Kalau saya dibilang tua saya nggak paham saya. Oh begitu ya. Saya suka protes kalau dibilang tua. Kalau bilang sepuh saya agak bisa nerima. Gitu. Siap. Agak lebih halus sedikit. Siap. Iya. Karena saya itu juga bagian dari Nahdlatul Ulama, baik secara kultural, karena memang kultur masyarakat Muslim Indonesia kan, terutama saya kaum sarungan ini kan sangat kental dengan kultur Nahdliyin ya, Nahdlatul Ulama. Jadi kira-kira apalah yang mau kita obrolkan ini? Mungkin santai saja ya. Iya, enggak apa-apa. NU itu harus rokokan gitu. Iya. Karena NU itu kan no smoking gitu. Bukan no smoking kalau NU, no smoking gitu. Nah, jadi begini, akhir-akhir ini terutama di medsos ini kayaknya agak sedikit panas gitu kan. Entah penyebabnya apa saya juga kurang tahu, karena mungkin karena kami kurang mengikuti perkembangan di medsos, apa juga kurang tahu, karena apa ya, akhir-akhir ini banyak statement-statement, bahkan sepertinya semacam adu domba pun ada. Itu kalau menurut Kiai apa penyebabnya? ya, saya pikir begini, bahwa kenapa kita patut, bahkan bagi saya harus, lebih dari harus, bagi saya wajib untuk kembali membangkitkan semangat dan tekad tentang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa itu penting untuk dikedepankan? Bahwa negara ini tidak berdiri tiba-tiba. Faktanya bahwa bangsa Indonesia ini adalah sebuah bangsa yang besar, bangsa yang sangat majemuk, ada ratusan suku bangsa, bahasa, budaya, keyakinan. Nah, para pendiri-pendiri bangsa, khususnya para kaum ulama dan kaum cerdik cendekia, punya ide besar dan gagasan besar bagaimana menjadikan Indonesia ini adalah rumah bersama. Rumah bersama. Jadi siapapun boleh ya? Siapapun boleh. Siapapun boleh. Siapapun. Karena memang kita itu kan diajarkan oleh Nabi SAW ya. Ketika Rasulullah itu berangkat dari Makkah ke Madinah, Makkah itu satu masyarakat yang memiliki tatanan yang anti keberagaman. Anti keberagaman karena sebagaimana yang difahami bahwa di tanah Makkah itu
di tanah Arab khususnya kan begitu mengemuka, begitu kuat, begitu kental semangat kabilah, kelompok, suku dan sejenisnya. Nah, Nabi menyadari itu, ternyata itu tidak bisa menguatkan apapun, malah cenderung itu menghancurkan. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Makkah ke Madinah, ide dan gagasan Nabi itu adalah bagaimana menyatukan masyarakat Madinah dalam perbedaan, menyatukan perbedaan. Mungkin bisa sedikit dijelaskan ya perbedaan dalam hal apa? Baik, perbedaan di masyarakat Madinah itu tadi perbedaan suku atau yang dikenal dengan qabilah, kemudian perbedaan agama dan keyakinan. Di Madinah itu ada kelompok-kelompok Yahudi yang sangat besar, yaitu dari qabilah Aus dan Khazraj. Khazraj itu adalah qabilah Yahudi yang sangat keras. Dan di sana juga ada qabilah-qabilah Nasara, yaitu qabilah Najran. Orang-orang Nasrani Najran. Kemudian ya itu dijelaskan Najran, Khazraj itu apa, nanti biar teman-teman yang mungkin akan melihat streaming atau mungkin nanti akan membuka channel YouTube-nya ini bisa mengerti. Ya, qabilah ini kelompok-kelompok suku Yahudi. Di situ yang paling kuat itu kan dua. Khazraj, Bani Khazraj ini kan begitu kuat. Suku Aus dan Khazraj itu Yahudi. Kemudian di Madinah itu ada kaum Najran, itu orang-orang Nasrani yang hari ini kita sering menyebutnya Katolik atau Kristen ataupun namanya yang jelas Nasrani. Kemudian di sana ada kelompok Majusi, ada kaum-kaum Sabi'in, ada juga orang-orang yang tidak punya Tuhan. Tetapi Nabi tidak mencampur baurkan itu. Nabi kemudian mengumpulkan mereka menjadi satu masyarakat Madinah. Madinah itu bisa bermakna Madaniyah, berkemajuan. Jadi ternyata ide dan gagasan Nabi itu adalah menjadikan orang-orang di Madinah itu lebih cepat berkembang dalam pemikiran, lebih cepat berkembang dalam hal apa saja. Perkembangan Madinah itu tidak bisa terbangun kalau tidak ada keterbukaan di antara masyarakat Madinahnya. Sama dengan bangsa kita, bangsa Indonesia ini, kita tidak bisa maju kalau kita masih ribut kepada hal yang remeh. Seperti apa itu? Tentang bagaimana kemudian ada yang membenturkan antara pandangan agama dan nasionalisme. Kenapa membenturkan agama dan nasionalisme? Bukankah agama itu mengajarkan bagaimana cinta kepada tanah airnya? Bulwatan minal iman ya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Kiai Abdul Wahab Asmullah. Nabi Ibrahim alaihissalam 5.000 tahun yang lalu itu sudah ngajarin kita doa. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengajarkan doa sederhana, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah tanah ini, negeri ini sebagai tanah atau negeri yang penuh dengan ketenangan dan aman. Kenapa kita membenturkan antara agama dan nasionalisme di tanah ini? Nggak perlu itu. Karena orang semakin cinta kepada agamanya, dia juga akan cinta kepada tanahnya. Kenapa kita harus meributkan? Wah, ini tidak sesuai dengan ide-ide pemikiran Islam dan agama. Karena konsep ini adalah bukan konsep Quran. Persoalan negara berbangsa mungkin bisa kita perdebatkan konsepnya. Tetapi bagaimana hidup rukun dan damai dalam perbedaan tidak perlu perdebatan. Jadi memang semuanya harus bersatu ya? Lah kenapa tidak? Bukankah persatuan dan kesatuan itu adalah merupakan ide dan gagasan dasar Islam? Ketika Rasulullah datang ke Madinah, hijrah dari Makkah ke Madinah dengan para sahabat dan kaum muslimin, ide dan gagasan Rasulullah itu sesuai dengan gagasan Al-Quran, bagaimana kemudian disatukan, menyatukan perbedaan yang ada. Kemudian orang bilang begini, oh, tidak mungkin kita menyatukan agama. Loh, yang bilang menyatukan agama siapa? Kita silakan berkeyakinan masing-masing, itu hak dasar. Mau jadi Muslim, mau jadi Nasara, mau jadi Yahudi, itu hak dasar ya. Dan siapapun tidak boleh memaksa siapapun. Bahkan konsep Quran itu kan mudah. Quran mengajarkan la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Jadi Islam itu, Quran itu mengajarkan kita tidak ada paksaan dalam beragama. Siapapun tidak boleh kita paksa menjadi muslim. Tidak boleh kita jadikan mereka Islam karena terpaksa, yang dikenal dengan istislam. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Yang kita kenal dengan reconquista. Nggak perlu itu. Tapi bagaimana kita menyatukan bangsa dalam sebuah bingkai negara yang bernama negara republik, itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita. Jadi semua elemen bangsa, dia mau suku apapun, agama pun wajib menjaga. Loh, ini tanah siapa? Kan tanah kita. Iya. Ini kan tanah kita. Iya. Jadi kalau kita tidak memiliki rasa cinta terhadap tanah lahirnya, saya bingung. Mau cinta sama tanah lahirnya siapa? Kalau cinta sama yang melahirkan bagaimana ya? Ya kan melahirkan kita bumi ini. Iya. Bumi pertiwi ini. Sama halnya ketika kita mencintai ibu kita.
Ya itu, iya, karena memang ibu kita melahirkan kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintainya. Sama dengan Pertiwi ini, Indonesia ini. Indonesia ini miniatur dunia yang saya maksudnya. Semua apapun ada di sini. Keyakinan apapun ada di sini. Dan dari dulu kita tidak ada masalah. Nah, anehnya belakangan ini muncul ide dan pemikiran yang berusaha untuk merubah itu semuanya. Membangun bangsa ini bukan persoalan gampang. Menyatukan anak-anak bangsa itu bukan persoalan mudah. Maka para ulama kita terdahulu, dalam hal ini ulama-ulama Nahdlatul Ulama, kemudian yang ada di Muhammadiyah atau organisasi yang lain, ini kan bersusah payah untuk menyatukan ide dan pemikiran serta gagasan kebangsaan. Indonesia tetap Indonesia dengan berbagai macam pemikiran dan ide-ide, adat, budaya, agama, itu udah sunnatullah yang tidak bisa kita pisahkan dari negara ini. Tetapi memaksakan elemen-elemen bangsa itu untuk dipaksakan kepada satu keyakinan agama itu tidak mungkin. Karena Quran juga melarang hal yang demikian. Memaksakan ide dan kehendak terhadap bangsa dan negara itu juga tidak baik. Terus bagaimana Yai? Di salah satu hadi kami selaku ya, itu kan bahkan sudah menjadi apa? Wiritan wajib. Terutama ketika ada kegiatan tahun di luar kegiatan. Ada namanya yel NKRI harga mati. Lalu bagaimana menurut Yai ketika dikaitkan dengan kebangsaan itu sendiri? Ya begini ya, semangat berbangsa itu harus. Bahkan negara sekelas Saudi itu, dulu yang anti yang beginian, hampir di setiap perempatan jalan atau sepanjang jalan di Saudi itu ya, saya menemukan hampir di mana-mana itu, kalau kita kan hubbul watan minal iman, kalau di sana itu beda, hubbul watan fi qalbi. Maksudnya? Cinta tanah air itu di dalam hati. Ya sama saja. Hanya saja mungkin mereka agak malu-malu gitu. Takutnya nanti dikiranya kopi pasti dari Indonesia gitu ya. Nah, ya kalau kita itu kan enggak. Ki Abdul Wahab Hasbullah itu ada kalimat indahnya hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu sebagian dari iman. Ya bagaimana mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam itu begitu mencintai kota Makkah. Tanah kelahirannya. Walaupun beliau wafat di Madinah. Jadi ketika mau terjadi Futuh Makkah, penaklukan kota Makkah, orang itu kan mengartikan berbeda. Ada namanya penaklukan kota Makkah, ada pembebasan kota Makkah, itu apapun namanya itu bahasa sejarawan sebenarnya. Tapi Nabi sebenarnya tidak berkenan menyebutkan kata penaklukan. Karena kata Nabi, ini tanah lahirku, untuk apa aku taklukkan gitu loh. Nah, masa sampean mau naklukkan Indonesia? Iya. Maksud sampean apa sih? Sangat tidak rasional. Sangat tidak rasional gitu tuh kan. Lah, Indonesia ini milik kita bersama. Yuk mari kita jaga bareng-bareng bagaimana menjadikan bangsa Indonesia ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi sebuah rumah yang aman, rumah yang nyaman. Lah bukankah agama itu mengajarkan kita cinta? Cinta kepada siapa? Cinta kepada sama orang beriman, dan juga diajarkan bagaimana menghormati orang-orang yang berbeda iman dengan kita. Rasulullah biasa hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda iman. Sejarah sederhananya kan begini. Rasulullah itu menikahi dua wanita yang berbeda keyakinan yang kemudian diislamkan. Ada yang pertama itu Maria Al-Qibtiyah, yang dalam Islam itu bahasa Arabnya sering disebut dengan Maryam Al-Qibti. Kita biasa menyebutnya Maria Al-Qibti. Itu adalah perempuan Mesir. Agama sebelum Islam adalah Kristen Koptik. Nah, bahasa Arab Qibti. Yang kedua itu perempuan Yahudi yang dinikahi oleh Nabi. Diislamkan Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Itu pembesar Yahudi. Tujuan besar Nabi selain memang mengislamkan mereka itu dengan cara yang baik, di samping itu sebenarnya ada sebuah pesan moral untuk kita. Membenci keyakinannya iya, tetapi membenci orangnya kan jangan. Kan ada istilah, mari kita berantas kemiskinan. Saya sepakat. Tapi jangan pernah memberantas orang miskin. Orang miskin ya. Karena orang miskin juga ya kita bisa seperti ini karena juga orang miskin. Iya kan orang miskin. Iya. Jadi ini istilah gini, mari kita bersama-sama berantas kekafiran. Saya sepakat. Tapi memberantas orang kafir ya pikir dulu. Iya. Ini kan orangnya yang mau dihabisin. Iya. Ya kan? Saya tertarik dengan bahasanya Gus Baha itu. Kalau Nabi itu mengajarkan Islam yang keras, yang paling masuk akal dan rasional itu nggak usah kerjasama sama Jibril, kerjasamanya sama malaikat maut saja. Oh iya begitu ya. Iya kan? Jadi mudah untuk mengatasi. Jadi ya. mudah untuk mengatasi. Kenapa harus dengan Jibril alaihissalam? Ya karena Allah menginginkan manusia itu Islam, beriman kepada Allah itu dengan cara yang baik.
Bukan kemudian memaksakan orang dengan cara yang keras apalagi kasar. Iya. Kenapa hari ini kita ribut tentang ide-ide kebangsaan harus begini? Sudahlah. Kita tidak perlu bersusah payah memikirkan itu. Negara ini sudah baik dan aman-aman saja. Tidak usah ada framing, tidak ada sebuah pembingkaian seakan-akan Indonesia itu berada dalam keadaan gawat darurat. Saya tidak tertarik dengan istilah atau kalimat-kalimat di luar, entah itu di medsos atau bahwa Indonesia akan jatuh ke tangan orang-orang kafir, tanda kutip. Yang mana ya? Tapi kalau jatuh kepada orang fasik bisa jadi. Jadi beda ya, kafir dengan fasik. Loh, Muslim kan bisa fasik. Muslim bisa fasik juga. Muslim bisa fasik. Ya kalau Muslim itu kafir berarti murtad. Iya kan? Tapi Muslim bisa fasik. Nah, seorang Muslim sekalipun dia bisa berbuat tidak baik, berarti fasik dong. Kalau Indonesia jatuh ke tangan orang fasik, saya sepakat dengan kata itu. Tapi kalau ada semacam pembingkaian kalimat bahwa Indonesia akan jatuh kepada tangan orang-orang kafir, kemudian menunjuk kelompok tertentu, saya juga bingung. Melawan mereka, anggap kita hari ini kalah dan lemah di bidang ekonomi, ya lawan mereka dengan ekonomi. Hari ini bangsa kita ini, di masyarakat sosial kita, hampir kehilangan kehangatan bersosial kita. Iya. Hampir kehilangan itu. Hampir ya. Iya. Kita dengan begitu mudah saling mencurigai di antara sama. Iya, satu sama lain. Iya, saya dengan Mas Bukhari hampir saling curiga ini. Loh kok bisanya Ustadz ini tuh jenggotan ini. Kok penampilannya kok udah ekstremis banget gitu. Lah yang enggak loh, orang-orangnya seperti ini kan dengan penampilan yang luar biasa ini. Kalau ini bukan luar biasa ya. Kesolehan hidup biasa di luar ya. Tapi sudah biasa di luar. Biasa di luar. Iya. Jadi kesolehan hidup itu tidak mesti diukur dengan ciri seperti ini saja kan. Kadang kita terjebak pada kata itu. Seakan-akan bahwa saya yang berpenampilan seperti ini sudah mencirikan bahwa saya ada A dan seterusnya. Kemudian ketika saya melihat Mas Bukhari, ketua Ansor seperti ini, wah ini kayaknya nggak soleh-soleh amat gitu. Ini kan bahaya. Ini kan bahaya. Jadi mari kita bersama-sama menjaga negara ini, karena ini punya kita. Datuk nenek moyang kita itu susah payah ratusan tahun memerdekakan bangsa ini, mengeluarkan Indonesia dari penjajahan. Semangat jihad yang luar biasa, didasari oleh semangat jihad dan ingin merdeka, itu luar biasa. Jangan kemudian ada pikiran-pikiran nakal kita yang akan merubah apapun yang ada di Indonesia. Indonesia baik-baik kok. Kalau dalam ekonomi kurang baik ya kita perbaiki. Iya. Terus ini ya, mungkin ya pesan Kiai untuk kaula muda, untuk generasi bangsa saat ini, dimana seperti kita ketahui banyak generasi bangsa ini yang mudah terprovokasi oleh apa ya, terutama di media. Ya. Sementara apa, mereka dengan mudahnya menge-share dan mereka sendiri itu tidak tahu kebenaran yang mereka share. Itu kami mohon masukan dari Kiai ya agar kami bisa lebih baik. Kalau mudah, khususnya kami di Ansor Kota Pontianak. Iya. Sahabat-sahabat dan teman-teman sebangsa dan setanah air, Allah itu dengan indah mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi Allah mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian sebuah kabar binaba'in dengan berita-berita apapun, hari ini kan mudah kita temukan di medsos terutama ya, karena memang kita ini, kepala kita ini sudah dikuasai oleh medsos. Sudah iya. Mau benar mau salah yang penting udah ngelihat kemudian maka kata Quran itu, kata Allah dalam Quran, fatabayyanu, klarifikasi dulu kebenarannya, check and recheck, check and balance, kan kira-kira bahasa pinternya gitu kata Mas Bukhari. Jadi periksa dulu kata Allah kebenarannya, ini benar apa salah apa enggak. Hari ini kan mencari ilmu itu kan begitu mudah. Kita cukup dengan klik saja, kemudian seakan-akan bahwa oh ini benar, saya bagi saja. Tunggu dulu, cek dulu kebenarannya. Apakah ini baik untuk saya? Apakah ini baik untuk bangsa dan negara ini? Artinya jangan sampai kemudian kata Allah, kalian akan terjatuh sebagaimana kalian pernah ada di masa jahiliyah terdahulu. Apa masa jahiliyah dulu? Kita begitu mudah saling bermusuhan, saling membenci antara satu sama lain. Kita tidak siap menerima perbedaan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, kita jaga bersama-sama. Baik dan buruknya sebuah bangsa itu tergantung kepada kita.
bahwa kaum-kaum muda yang tergabung dalam Ansor, Banser dan seterusnya yang bagian dari Banu NU itu, bahwa Subbanul Yaum Rijalul Hal, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Bangsa ini tengah mempersiapkan Anda-Anda semuanya, untuk menjadi pemimpin. Bahwa hari ini Anda kami pimpin, tapi suatu hari Anda yang akan memimpin kami. Jadi jangan pernah khawatir, Indonesia insya Allah akan baik-baik saja. Amin. Karena dari sekian ratus juta penduduk Indonesia, saya yakin masih ada jutaan manusia-manusia yang punya niat dan tujuan baik bangsa ini. Jangan mudah terprovokasi. Kalau orang Melayu bilang jangan seperti sumbu pendek, apa-apa langsung meletup, apa langsung terbakar. Klarifikasi dulu, tanya kebenarannya, check and recheck, check and balance. Kenapa seakan-akan bahwa ini hari ini kita dihadapkan, ini yang seakan-akan dimusuhi ini kan NU. Saya sebut saja NU dengan organisasi tertentu seakan-akan ditabrakin, nggak usah. Karena kalau mau baca sejarahnya, kita bakal malu. Kita bakal malu bahwa pendiri-pendiri bangsa ini, penggagas-penggagasnya adalah ulama-ulama solih yang bersusah payah merumuskan bagaimana bangsa ini, kenapa tidak dijadikan sebagai negara Islam, tidak disebut sebagai Darul Islam, tapi malah menjadi Darussalam. Bukan Darul Islam, bukan negara Islam, tapi negara yang penuh dengan kedamaian. Hidup dalam sikap toleran. Maka kita diajarkan oleh para ulama itu untuk bersifat tawassut, moderat, berada di tengah kita. Kita tidak terlalu lembek, tapi kita tidak ekstrim. Kita bersikap lunak, tetapi kita tegas dalam sikap. Kelembutan kita bukan berarti kita lembek dalam sikap. Yang kedua, kita harus bersifat, selain tawassut, kita harus bersifat i'tidal, adil, melihat setiap persoalan apapun. Kemudian tawazun, berimbang dalam melihat setiap perkara, harus dari berbagai macam sumber, jangan hanya satu sumber. Yang keempat, tasamuh, berlapang dada ketika perbedaan itu ada. Nah, perbedaan itu sunatullah. Kita tidak bisa maksa orang lain untuk mengikuti cara berpikir kita, tetapi kita mari bersama-sama menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah cita-cita kita akan menjadi sama dengan apa yang digariskan oleh Quran sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang penuh dengan kedamaian, gemah ripah lo jinawi, tota tentram kertora harjo, kan kira-kira begitu. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Mas Bori. Terima kasih atas wejangannya, atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan kami khususnya di Ansor Kota Pontianak ini bisa melaksanakan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Iya, iya. Terutama oleh para ulama yang sudah bersusah payah seperti apa yang telah dijelaskan oleh Kiai tadi. Iya. Oke, terima kasih. Syukron Kiai. Terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang-bincang kembali di waktu yang berbeda. Saya malah pengennya Ansor tuh ngundang saya gitu. Tapi kok malah nggak ada yang ngundang ya? Ada. Begitu Kiai. Jadi begini. Oke, mungkin sebelumnya kami tutup dulu. Jadi syukron. Terima kasih banyak Kiai. Sama-sama. Oke, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.